Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Oke, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasi masih seputaran tentang PPDB nih ya. Eh Cerita-cerita dari PPDB lah ya, gitu kan, karena PPDB-nya kan sudah mau usai gitu ya, atau memang sudah selesai pada saat video ini di-upload ya. Nah, sesuai dengan thumbnail-nya akal-akalan calon calon peserta didik, di PPDB. Ternyata banyak loh yang main akal-akalan gitu ya, banyak loh yang ternyata mencoba, menghalalkan berbagai cara agar bisa masuk seleksinya. Tapi sayangnya, bisa terdetek gitu, bisa ketahuan ya. Kalau misalkan tidak terdetek dan tidak ketahuan, ya pasti nanti ada hukum alam atau seleksi alam yang akan, menyingkirkannya gitu ya. Kalau misalkan ada yang lolos nih atau para warga tahu gitu kan, oh dia bisa lolos dengan cara-cara seperti itu, ya berdoa aja semoga sekolahnya awet lah gitu ya. Karena gemes sama yang seperti ini gitu kan, ada aja yang akal-akalannya. Apa sih akal-akalannya Mas Eka? Nah, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Akal-akalan pertama nih ya, akal-akalan gitu ya. Jadi emang emang unik PPDB itu ya, ada aja gitu kan ya karena memang, masyarakat Indonesia memang terkenal pintar-pintar gitu ya. Jangankan PPDB gitu kan, barang-barang elektronik aja bisa diakal-akalin gitu ya, apalagi sekedar hanya sistem PPDB ini aja gitu kan. Nah, akal-akalan yang pertama adalah, terkait dengan zona. Yang zona itu basisnya menggunakan, kartu keluarga ya, alamat ya, RT dan RW. Ini banyak ternyata ya, ada yang, numpang kartu keluarganya gitu kan. Nah, yang numpang kartu keluarga ini niat banget kalau menurut Mas Eka. Kenapa niat? Karena dia udah tahu banget gitu kan, kapan cut off datanya diambil gitu kan, sehingga dia pindahin kakaknya itu kapan gitu. Kalau mungkin yang baru punya niatan sekarang mau mindahin kakak itu udah nggak bisa, karena biasanya nanti cut off kakaknya kan diambil per 1 Juni ya, gitu kan, 1 Juni 2023 untuk 2024. Nah, ini udah bulan Juli gitu kan, udah mau masuk Agustus malah gitu kan. Udah nggak bisa gitu kan. Ya udah telat gitu kan kalau misalkan mau mindahin kakak. Tapi kalau yang kemarin gitu kan yang di tahun ini gitu yang mindahin kakak yang mindahin alamat kakak tersebut gitu kan. Ya kalau mindahin kartu keluarga atau numpang ke saudaranya mungkin masih wajar-wajarnya. Masih kan nggak tahu ya apakah ada regulasinya yang melarang tersebut atau membolehkan tersebut, Mas Eka kurang tahu gitu kan karena bukan ranahnya Mas Eka untuk di Dukcapil tersebut gitu ya. Tapi apakah sah ya? Sah-sah aja sebenarnya selama, warga tersebut masuk di dalam kartu keluarga, kan acuannya kartu keluarga. Cuma ya ini jadi akal-akalan gitu, akal-akalannya apa, mereka pindahnya niat banget, pindahnya biasanya di bulan Januari ya, di Januari, tahun sebelumnya itu ya. Berarti kalau misalkan mau mau di 2024 yang udah akal-akalan itu biasanya pindahnya di Januari sampai dengan bulan April kemarin tuh ya, udah dipindahin kartu keluarganya ya. Numpang dulu ke tetangganya atau ke saudaranya yang jauh gitu kan, yang dekat rumahnya dari, sekolah gitu kan. Ini kebetulan nih rumahnya dekat nih dari sekolah, pindahin dulu, dipindahin gitu kan. Udah pindahin dulu bilang sama, perangkat-perangkat yang terkaitnya ya kan, gampang lah itu mah, udah beres yang penting, tahu sama tahu gitu kan. Ada yang kayak gitu ternyata. Ada laporan-laporannya seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan di tahun berikutnya, bisa ditindak gitu, bisa diperjelas lagi gitu kan, sehingga regulasi untuk pindah-pindah kakak atau numpang-numpang kakak ini juga bisa diperketat lagi, nggak sembarang pindah gitu kan. Kalau misalkan pindah-pindah itu jatuhnya jadi merugikan sebenarnya gitu kan. Jadi seolah-olah dia ada di kakak itu tapi tinggalnya, di tempat lain kan nggak ini, nggak apa, nggak enak gitu ya. Jadi kasihan sama yang benar-benar zona satu gitu kan. Nih berharap masuk-masuk zona terus pindah kakaknya ada yang kayak gitu. Terus juga ada yang mengedit kartu keluarganya gitu kan. Kartu keluarganya keluarnya baru nih ya kan, baru di Januari 2023, sementara untuk yang di 2023 ini kan dikeluarkannya per 1 Juni 2022 ya. Dia baru Januari 2023 karena kakak sebelumnya kakak daerah gitu kan, atau kakak non DKI Jakarta diedit nama dia ya kan. Diedit nih kan pakai Photoshop gitu kan, atau diedit pakai apa namanya, olah-olah digital lainnya gitu kan, software-software olah digital lainnya, diedit. Ketika diedit diupload gitu, karena kan ya ini mah scanan gitu kan, gak bakalan ketahuan, tenang aja gitu kan. Begitu diedit ternyata salah edit, bisa ketahuan kok gitu kan, bisa kelihatan tanggalnya doang nih dirubah di bawahnya gitu kan. Begitu kita cek, loh ini kok beda gitu, dipanggil atau diverifikasi, kemudian kita cek ditolak, orang tuanya datang gitu kan.
kok saya ditolak mulu sih gitu kan, padahal kartu keluarga saya per 1 Juni. Makanya coba lihat kartu keluarga yang aslinya, ketika dilihat kartu keluarga yang aslinya ternyata keluarannya keluaran baru. Ditanya, "Loh, ini tanggal 1 Januari bukan 1 Juni." "Oh iya ya, salah ya," pulang gitu. Itu ada yang kayak gitu ya. Saking kepengen masuknya gitu. Jadi akal-akalan pertama adalah akal-akalan kartu keluarganya ya. Untuk yang seperti itu ya udahlah, jangan, kalau memang tidak masuk kriteria ya udah mau diapain lagi, jangan diakal-akalin, tetap akan ketahuan kok gitu ya. Terus yang kedua adalah untuk PTO. Nah, ini untuk PTO banyak banget ya. Eh karena beberapa tahun lalu itu PTO itu dikhususkan untuk ASN yang Mas Eka tangkep ya. Hanya untuk TNI Polri, kemudian anak guru yang pindah tugas seperti itu bisa dimasukkan ke dalam PTO-nya gitu, PTO anak guru gitu kan. Nah, untuk di Juknis yang sekarang itu PTO-nya ternyata bisa untuk yang bekerja dari swasta gitu kan, bekerja di instansi kantor ataupun tempat kerjanya selama dia memiliki surat keterangan pindah atau surat keterangan pindah tugas gitu, pindah tugas yang per 1 Juni 2022 gitu kan. Nah, ini banyak ternyata yang akal-akalan gitu kan. Minta ke kantornya, "Tolong dong buatin buat anak saya sekolah," gitu kan. "Duh, tolong please dong dibuatin lah sama kantornya," seolah-olah dia pindah padahal dia nggak pindah. Misalkan kantornya punya 3 cabang gitu kan, cabangnya Bandung, Jakarta, terus Surabaya dan kota-kota lainnya lah, misalkan kayak gitu kan. Dibuatkanlah surat tersebut kemudian di-upload. Nah, selain surat pindah tugas tersebut juga dia minta surat domisili. Nah, ketika minta surat domisili dia datang ke RT-nya, "Tolonglah Pak RT, ayo tolongin karena buat masuk sekolah, bla 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 bla." Dibuatkanlah surat domisili, di-upload dan ketahuan ternyata gitu kan. Loh, ini orang tuanya di sini kok dia masuk PTO gitu kan. Lu nggak apa-apa, saya bisa melengkapi bla bla segala macam. Nah, ini yang begini-begini mudah-mudahan di tahun berikutnya itu lebih ditegaskan lagi lah ya gitu kan. Ya kalau sampai lolos sih sangat-sangat ini ya, sangat-sangat mengecewakan banget ya. Mudah-mudahan sih nggak ada yang begini gitu ya. Tapi ada yang akal-akalan seperti itu pada akhirnya kan ditolak gitu kan, ketahuan suratnya ditolak ya nggak bisa masuk. Tapi kalau memang ada yang lolos ya mudah-mudahan bisa ditindak lah ya. Terus yang ketiga adalah buat sertifikat palsu. Ini seperti Mas Eka bahas di kemarin tuh ya. Sama kayak kakaknya diedit, sertifikatnya dibuat ya. Wah, dia nyari di Google gitu kan, sertifikat di Google. Sertifikatnya di Google kemudian diajukan ke sekolah gitu kan. Banyak yang akal-akalan seperti itu. Karena kan untuk sertifikat prestasi ini kan diupload sebelum PPDB dimulai ya, di bulan Maret atau di bulan Februari kemarin lah gitu kan. Nah, itu banyak yang datang ke sekolah membawa sertifikat palsu gitu kan, sertifikat yang aspal gitu kan, yang nggak bisa digunakan untuk PPDB. Nah, ketika sudah jalurnya masuk, dia merasa seolah-olah ini sertifikat saya asli gitu. Padahal sertifikatnya nggak diakui gitu kan, bukan sertifikat. Bahkan sertifikat ada yang lomba RT RW gitu kan, antar kampung, sertifikat 17 Agustus terus dibawa ke sekolahan. "Ini dong tolong daftarin saya untuk jalur prestasi ini, saya punya sertifikat menang ini lomba ini gitu kan di tingkat RT." Ya dia nggak baca ketentuan untuk di prestasi itu, ketentuan sertifikatnya apa aja gitu kan, lomba apa aja yang diakomodir gitu kan, terus sertifikatnya itu sertifikat apa aja. Nah, ini masih banyak akal-akalannya para warga sekolah yang mencoba untuk berbagai cara agar bisa keterima. Ya mudah-mudahan di tahun berikutnya bisa lebih diperketat lagi, dan juga untuk para warga sekolah udah stop lah akal-akalannya, karena kan aneh gitu, lucu. Kita kan katanya kita tertinggal ya 100 tahun dari bangsa-bangsa lain tentang sistem pendidikannya. Nah, ketika kita coba untuk merubah dari mulai yang terkecil seperti ini, tapi pengen balik lagi kayak tahun-tahun dulu, itu kan jadi lucu. Tahun-tahun dulu daftar nggak ribet seribet ini dong gitu kan, nggak sepusing sekarang. Kenapa sekarang pusing? Ya bukan pusing karena tidak mau mencari informasi dan tidak mau memahami informasinya, sehingga informasi yang didapat minim, dan ketika mencobanya pusing sendiri gitu kan. Kalau misalkan mencari informasinya, memahaminya, kemudian tahu aturannya, jalanin enak-enak aja, banyak juga yang nggak protes kok gitu ya. Oke, mungkin Mas Eka rasa cukup. Itu tadi akal-akalan dari calon peserta didik yang daftar di PPDB tahun 2023. Mudah-mudahan di tahun berikutnya tidak ada lagi hal-hal unik-unik semacam ini ya. Oke, Mas Eka rasa cukup. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.